Fisik ini sebenarnya kalau kita mau dan rajin, saya ini guru olahraga Pak. Saya masih hafal daerah-daerah otot mana yang cepat lesu gitu ya. Dari os frontal, occipital, os zygomatikum, maxillare, mandibulare, semuanya sampai os pititi, os patella, os femur. Itu seluruh anggota tubuh yang ada di dalam jiwa kita ini bisa cepat mengkerut, bisa lambat. Yang cepat mengkerut, mohon maaf Pak, saya bukan menakut-nakuti. Misalkan ada orang kena stroke, biasanya tadinya sering olahraga, sekarang berhenti. Kalau memang tadinya sering olahraga, jangan pernah berhenti olahraga, walaupun pelan-pelan. Karena itu kalau mengkerut gitu ya, otot, maka itu akan terjadi kekakuan. Kalau otot sudah kaku, itu yang terjadi seluruh anggota tubuh akan berubah. Maka kekakuan itu kita hindari. Bagaimana caranya? Tadi banyak minum dan banyak bergerak, gitu ya. Perubahan tadi baru satu, ulang lagi. Ulang lagi tadi yang 5 perubahan. Ya. Nah itu. Yang kedua adalah perubahan kognitif, ini udah otomatis. Yang ketiga ini mental Pak. Mental ini juga tidak menjadikan usia tinggi atau rendah. Mental ini tergantung bisa nggak dilatih. Contoh gitu. Orang kalau tidak pernah bicara di depan umum, pasti akan ada perubahan dalam dirinya. Saya pernah merasakan, belum pernah seumur pun saya naik mimbar khutbah Jumat, belum pernah sekalipun. Ini tepatnya ingat Pak Dewan di Unisma. Ini memperlihatkan bahwa manusia yang belum pernah melakukan sesuatu lalu tiba-tiba perubahannya akan menjadi terlihat oleh masyarakat. Pada saat itu memang tidak ada yang membimbing gitu ya untuk khutbah Jumat. Tiba-tiba udah azan gitu, masih juga padahal di situ banyak ada dosen dan sebagainya. Tidak ada yang naik. Saya juga pakai baju pramuka. Kalau mungkin saya tidak naik pasti bubar. Nah kalau bubar kan apa yang terjadi? Seumur pun saya karena disuruh Bapak naik saja. Nah baru naik saja belum apa-apa, baru assalamualaikum, wajah saya, badan saya ini sudah kelihatan penuh dengan air cucuran air keringat karena belum pernah. Nah itu berarti masalah perubahan mental. Kalau tidak dilatih, yang seperti ini nggak bakalan bisa. Coba kalau tidak percaya, Bapak jangan pernah, walaupun punya bapak titelnya ngeberendel, kalau tidak pernah berbicara di depan masyarakat dan tiba-tiba masyarakat satu saat disuruh, pasti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ini mental ini memang harus diganti. Contoh, kalau orang, mohon maaf, tidak pernah meminta, walaupun dia butuh, pasti tangannya tidak bakalan meminta, karena meminta bagi dia itu adalah sesuatu yang harus diperhitungkan. Ini masalah mental. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mental ini termasuk kepada diri, kepada hati ya, sehingga mental ini lagi-lagi bukan masalah hal yang kecil. Ini mental ini adalah masalah ada hubungannya dengan spiritual. Karena mental ini diperlukan oleh kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, kalau sudah terbiasa tangannya meminta, itu bagi Allah itu lebih baik meminta itu di hadapan Yang Maha Kuasa. Tapi jangan sering minta kepada teman-teman. Ada bosannya. Kalau misalkan sekali, 2 kali, mungkin 3 kali biasa. Tapi kalau keseringan, pasti kita kalau sudah mentalnya kuat, walaupun bahasanya belum tahu bagaimana maksudnya Pak. Misalkan ini, saya pengen banget nih air minum ini dan saya tidak dikasih minum. Saya tidak pernah minta, tapi dengan gerak tubuh, kalau orang tahu mintanya bagus, semuanya pasti akan datang dengan sendirinya. Walaupun orang cuma, Pak ini airnya maaf terlambat, padahal saya tuh haus banget dari tadi. Tapi kalau misalkan jiwanya, air dong saya udah kebagian, itu juga mental. Kalau mental tidak dilatih, khawatir hal-hal yang kurang bagus ini menjadikan kebiasaan. Yang berikutnya adalah yang kelima adalah psikolog. Ini biasanya
hal-hal yang di dalam jiwa perlu sekali kita mempunyai atau belajar. Kalau di pendidikan mungkin faedah logik gitu ya, psikologi itu hampir pendekatannya sama dengan faedah logik. Bagaimana kita ini bisa melihat seseorang atau bisa seseorang itu kita bukan ditebak ya, tapi karakter seseorang itu akan bisa dilihat oleh kita dengan insting yang kita dapatkan. Terus next. Ini landasan hukum kesejahteraan sosial Undang-Undang nomor 13, kita tinggal bisa baca Peraturan Daerah Administrasi nomor 3 tahun 2022 tentang kesejahteraan. Dan insya Allah ini kalau sudah punya, dan Bapak Ibu kalau tidak punya proaktif, tidak reaktif terhadap peraturan ini hanya cuma tulisan saja. Ini bermanfaat bukan untuk ibu-ibu yang masih muda, tapi untuk ibu juga suatu saat ibu bakal tua dan bakal menikmati ini. Maka sekarang mumpung masih ada kesempatan, berikan yang terbaik, ilmu, pengetahuan, transfer. Kayak tadi si Bapak saya mendengarkannya juga sudah indah sekali ketika membaca ini disampaikan sama beliau yang terhormat dan beliau diimplementasikan sampai sekarang. Undang-undang ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Mendapatkan ilmu atau mentransfer ilmu walaupun lewat tulisan, itu yang diinginkan oleh kita pemerintah Kota Bekasi. Nah, ini peraturan tentang nomor 3 tahun 2022. Terus lihat bahwa lanjut usia, perhatikan ya Pak, bahwa lanjut usia sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan saya nanti akan melihat bagaimana hak dan kewajiban, minimal saya akan membuka 9 hak dan kewajiban tentang masalah-masalah ini. Lalu yang B-nya adalah bahwa kondisi pertumbuhan lanjut usia yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan angka harapan hidup yang harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Dan C-nya adalah bahwa dalam rangka memberikan arahan, bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang bagi pelaksanaan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, diperlukan pengaturan mengenai kesejahteraan lanjut usia. Terus lanjut, terus naik. Nah ini bab 2, hak dan kewajiban yang insya Allah akan saya sedikit bahas masalah ini karena ini sangat penting, terutama Bapak Ibu yang sudah memegang catatan ini yang lanjut usia. Semua poin ini tolong jadikan pedoman bahwa hal yang seperti ini perlu ditransfer ilmu pengetahuan terutama kepada yang muda-muda ya. Jadi jangan sampai begini, saya waktu lagi muda kesana kesini pokoknya sudah puas banget saya, bahkan saya sering memukul orang, saya sering ini itu dan sebagainya. Yang hal-hal yang seperti begitu yang tidak kita inginkan, karena itu akan minimal dari 10 orang mungkin 1 atau 2 orang bisa saja terjadi diteruskan. Jangankan hal yang seperti begitu, hal yang tidak bagus saja akan terjadi di manusia ini. Yang pertama dalam hak dan di lansia ini, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi 1, pelayanan keagamaan, mental, spiritual. Nah berarti Bapak Ibu yang lanjut usia yang disebut lansia ini hak untuk memberikan layanan terutama mental, spiritual. Siapa yang memberikan? Kalau yang memberikan ini kan yang tidak mengerti harapan kita ini tidak ada untuk didapatkan, tapi ada harapan bisa diberikan dan memberikan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan kelanjutan hidup. Bapak, kalau saya analogikan hidup ini kan, kalau saya berjalan dari sini kira-kira 10 km, di perjalanan itu sangat panas sekali, tapi di perjalanan ada satu pohon rindang sekali dan kita mampir di situ. Lalu setelah itu dilanjutkan perjalanan dan panas akan menyengat lagi kepada kita. Artinya kehidupan kita ini seperti itu. Selama masih hidup di muka bumi ini pasti banyak permasalahan yang ada, yang akhirnya nanti di ujung kehidupan atau di ujung perjalanan kita bagaimana supaya mendapatkan keselamatan. Jangan berhenti di jalan. Kalau berhenti di jalan itu khawatir tidak sampai kepada tujuan. Kalau tuh jasadnya nyampe,
tapi cita-cita kita ini kan ingin di akhir kemudian itu mendapatkan husnul khotimah. Itu yang diinginkan Bapak Ibu hadirin sekalian. Manfaat yang didapat dari pelayanan nomor 1 itu Pak, kalau saya poin-poin atau pointer yang saya buka di dalam surat 3, kalau di dalam Al-Quran surat 3 ayat 104, itu kemudahan yang akan didapat di akhir kemudian yang mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau ada terjemahan Al-Quran bisa itu Pak, di dalam surat 3 Ali Imran ayat 104, bagi bapak ibu yang muslim ya, yang non muslim untuk menyesuaikan. Ini saya mengutip surat Ali Imran. Allah katakan di ujung ayat, wallahu yuhibbul muflihun. Jadi pertamanya itu kata Allah, itulah orang yang beruntung. Yang mana yang beruntung? Yang pertama adalah wal takum minkum ummatu yaduna ilal khair. Ada di antara kalian yang selama hidupnya itu berbuat baik, mengajak kepada hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk orang. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bagaimana secerca harapan manfaat untuk teman, untuk saudara, untuk tetangga, terutama untuk keluarga. Itu yang bermanfaat, orang-orang yang paling baik di muka bumi ini. Jadi ada harapan di ujung akhir kehidupan ini, dipaksa ataupun tidak bakal terjadi pada diri kita. Nggak senang saya dengan itu, tapi bakal terjadi. Saya mengutip ada seorang pencerah, mungkin kalau di keagamaan ustadz, kiai, pendeta atau apalah semacam itu. Dia bilang begini, dunia ini katanya gelap dan akhir kehidupan itu terang. Ada anak anak muda tiga itu bicara begini, Pak, itu Bapak ngomong apa tadi? Mana mungkin di dunia ini katanya gelap, orang matahari ada, bulan ada, bintang ada, listrik ada. Di sini itu terang Pak. Nah nanti di akhir kehidupan gelap karena sudah mati masuk ke alam kubur, tidak tahu apa-apa, gelap. Mau dibuktikan katanya. Coba Pak buktikan. Akhirnya besok pagi-pagi datang. Kata seorang pencerah itu, datanglah. Dibawalah ke gua. Ke gua, ada gua itu tempat yang cukup gelap. Kata pencerah itu, kamu masuk satu persatu. Di dalam itu kamu boleh mengambil sesuatu atau tidak, terserah. Emang ada apa? Pokoknya saya nggak kasih tahu. Ketika kamu masuk, dipegang, diinjek atau dirasakan, kira-kira bermanfaat. Kalau kamu mengambil silakan. Mau banyak silakan, mau sedikit silakan, mau tidak ngambil juga silakan. Baik. Yang pertama masuk, yang diinjek itu adalah kayak kerikil. Ternyata intan berlian emas 24 karat, bahkan bongkahan emas itu sangat luar biasa. Karena tidak terlihat ketika masuk ke dalam, ini pencerah ngapain? Katanya saya suruh masuk ke sini. Ini tendang-tendang batu kayak keras begini. Akhirnya nggak bawa apa-apa, dia keluar. Kata yang pencerah tadi, kamu tidak boleh masuk setelah keluar. Akhirnya sudah masuk yang kedua. Ini apa sih katanya masuk ke dalam? Dia ngambil aja satu, nggak sedikit, dipegang. Nah yang ketiga masuk, dia sakunya diisi penuh, kiri kanan semua dipenuh. Pas sudah keluar semuanya, coba buka apa yang kamu ambil dari dalam. Pas dibuka, berlian, intan dan sebagainya. Semua menyesal. Yang pertama menyesal juga gue ya, kenapa enggak ngambil, ini kan berlian. Yang kedua, saya juga cuma satu, kenapa saya nggak ngambil banyak? Yang banyak juga, kalau begitu saya kenapa nggak saya penuhin lagi semuanya ini? Semuanya nyesal. Jadi kehidupan itu begitu Pak. Di dunia sekarang apa yang Bapak Ibu lakukan kalau tidak bermanfaat? Masuk ke tempat yang sono, nanti kalau tidak ada manfaatnya akan menerima apa kita? Kita tidak ada yang tahu satupun. Disinilah baru kita merenung. Kata Allah, yatafakkaruna fi khalqis samawati. Berpikir itu, bertafakur itu penting. Jadi kalau ada masukan gagasan dari Kang Dewan ini sangat bagus, sangat mulia seperti ini, responnya bukan hanya di mulut, ayo diimplementasikan, karena ini untuk semuanya, terutama yang muda-muda. Kalau bapak-bapak mungkin sudah bisa merasakan bagaimana jerih payah
berusaha yang terbaik untuk mempertahankan kehidupan dan mempertahankan keyakinan. Itu pasti sudah banyak. Kita yang muda-muda bakal tua, bakal merasakan nikmatnya apa yang disampaikan oleh Pak Dewan ini. Kalau kita tidak respon sekarang, mau kapan lagi? Mulai leha, mau seperti orang tadi menyesal ketika masuk tidak mengambil apa-apa karena kita tidak pernah. Ini mah cuma teori, Pak. Jangan dibilang seperti begitu. Ini praktik bisa dilaksanakan dengan baik. Yang penting pendekatannya cukup bagus. Seperti lansia datang ke kami, ke saya, gitu, Pak, gini-gini. Oh, ini respon. Oke, mana proposalnya? Masukin proposal dan seterusnya. Kalau ada hal-hal yang bagus itu, kalau semuanya ada human interest, bicara dua arah, pasti akan nyambung. Tapi kalau datang tidak saya respon misalkan, itu tidak berarti sama seperti menyampaikan tadi Pak Dewa. Kalau tidak diimplementasikan di lapangan, khawatir ke depannya ini pekerjaan yang mulia ini atau sesuatu yang baik ini kita biasa-biasa saja. Oleh karenanya saya mengharapkan kepada teman-teman semuanya yang masih muda, karena untuk kita semuanya yang masih muda, generasi yang akan datang, dan manfaatnya bukan untuk ibu-ibu semuanya. Semua lansia nanti yang merasakan ini akan ada manfaatnya, gitu ya. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Kesehatan ini pendekatannya adalah nikmat hidup. Kalau orang sehat, hidup itu enak. Walaupun kita semuanya ada, kalau dikasih sehat enak. Saya membaca Bill Gates. Bill Gates itu mempunyai uang kurang lebih 63 triliun. Apa kata dia? Masih hidup sekarang, orang kaya di dunia, luar biasa. Apa kata dia? Aku dari dulu mengumpulkan uang yang begitu banyak sekali. Bagi saya hanya biasa saja. Ketika saya sakit, masuk ke rumah sakit, itu uang tidak berarti, karena saya tidak bisa membeli tempat tidur di rumah sakit. Kalau saya bikin rumah sakit semegah seperti apa, saya bisa. Artinya dengan uang banyak, toh tidak bisa menyembuhkan penyakitnya di dalam tubuh. Dikira mungkin kalau sakit itu yang menyembuhkan uang, obat, atau yang lainnya. Tidak. Kita buka di dalam surat 26 Asy-Syu'ara ayat yang ke-80, kata Allah, "Fa idza maritu fa huwa yashfi." Kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Allah tidak berkehendak untuk sembuh, enggak bakalan sembuh. Saya punya pengalaman ketika saya pernah dibedah dada saya, jantung saya udah dimudok ilehkan di Jakarta itu. Ada ibu-ibu, mohon maaf, seusia dengan bapak-bapak yang lansia, sama saya, diambil dada, diambil jantungnya, ini kan satu saat kata dokter, ini kamu jangan sampai lupa makan obat setiap hari sampai kamu meninggal dunia. Satu saat dia lupa obatnya, gelisah ibu-ibu di belakang saya persis banget. Ibu kenapa? Aduh, bapak, obat saya ketinggalan, katanya. Oh, terus ibu kenapa? Saya nggak enak banget, pusing kepala saya. Saya kasih air putih. Saya bilang, ada aqua ibu, ada sini. Ini aqua, Bu. Iya. Ibu yakin nggak dengan minum aqua akan sembuh? Nggak tahu. Ibu kalau yakin, nanti saya kasih air aqua ini, ibu harus yakin bahwa dengan ini, dengan izin yang Maha Kuasa sembuh. Tapi ibu jangan bohong di depan saya. Kalau dalam 2 menit ibu tidak sembuh, bilang ke saya, tidak sembuh, Pak. Saya cuma bismillah aja berdoa menurut keyakinan ibu. Ya bismillah, langsung minum. 2 menit ya Bu. Masih di mobil, Pak. Ibu jangan bohong. Kalau tidak sembuh, kalau masih kepala sakit. Benar Pak, saya bersumpah. Sembuh Pak, 2 menit. Bukan obat yang menyembuhkan, tapi kata Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, itu surat yang ke-26, dibuka saja boleh nanti. Ayat yang ke-80 kata Allah, "Fa idza maritu fa huwa yashfi." Kamu sakit, aku yang menyembuhkan, kata Allah. Contoh sekarang. Bapak sakit kepala, minum Maxtril, sembuh. Bapak sakit kepala, minum Panadol, sembuh. Bapak sakit kepala, minum Bodrek, tiga-tiganya sembuh. Jadi yang menyembuhkan kan Bodrek, Maxtril, atau Panadol. Ayo. Semuanya yang sembuh kok. Berarti semuanya itu hanya jalan syariat. Hanya syariat saja. Hanya syariat. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali yang Maha Kuasa. Jadi bukan Bodrek, bukan Maxtril.
Gitu, yang menyembuhkan itu yang Maha Kuasa. Disitulah saya punya satu keyakinan. Dan ini juga kalau kita yakini bahwa ini adalah program yang bagus dari Pak yang terhormat, kenapa tidak dimanfaatkan oleh kita? Maka seriuslah kita untuk memanfaatkan, karena ini manfaatnya cukup luar biasa. Boleh. Seterusnya adalah pelayanan kesempatan kerja. Nah, ini mungkin hanya orang-orang yang tahu ya, yang bisa bagaimana memberikan kesempatan kerja atau yang luang. Jadi sah-sah saja bekerja itu, dan mungkin kehebatan terutama kebijakan ya. Kebijakan itu akan menjadi tolak ukur bagi seorang direktur kalau misalkan bekerja di tempat yang dia senang. Tapi kalau saya sih punya pendapat begini. Kalau di usia-usia sekitar seperti kita ya 60 ke sana, hal-hal yang berbau dunia itu coba agak sedikit kesampingkan, bukan dihilangkan, tapi kita fokus kepada yang dituju. Karena terus terang saja Pak, ada seorang yang masuk ke dalam surga. Dalam satu sejarah catatannya, dia tanya, kamu masuk surga karena tulisan kamu bagus ya? Karena kamu punya buku yang begitu mercusuar, buku kamu itu di mana-mana ada dan dipakai? Oh bukan. Atau karena kamu berbuat baik sama orang? Tidak. Karena puasa? Tidak. Atau karena kamu setiap malam tahajud? Tidak. Apa yang membuat kamu masuk ke dalam surga? Ketika saya mau nulis, ada tinta gitu, mau nulis ini, mau dicelupin tintanya, sebelum dicelupin, bayangkan ada laler sedang minum, dia biarkan begitu saja sampai kenyang, dia terbang. Karena dia aus, ya dia ikhlas terbang, ya sudah. Itulah yang membuat dia masuk ke dalam surga. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kehendaknya. Makanya di dalam Al-Quran ada pertanyaan, am hasibtum an tadkhulal jannah, apa mengira kamu bakal masuk surga? Ibadah apa yang kamu hebat sehingga kamu akan masuk surga, yang bisa menembus surga? Kalau tidak dengan izin Allah, semuanya itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita orang disebut orang abu-abu, nggak jadi masalah. Yang nyebutnya juga orang, dan orang yang nyebutnya juga belum tentu bisa menyampaikan. Inilah kita sebagai manusia. Di dalam surat Ad-Zumar ayat 54, di situ diingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa dirimu paling hebat, paling suci. Palingnya huwa a'lamu, huwa dialah a'lamu, yang mengetahui bimanittaqo. Kehebatan hidup dalam beribadah itu aku yang tahu. Nah, disinilah kita nggak boleh sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Yang Maha Kuasa. Yang berikutnya adalah kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana. Nah ini Pak, yang sering dilakukan oleh anak-anak kita, mohon maaf sekali. Anak-anak kita kadang-kadang nakal, tingkat kenakalannya tinggi sekali. Orang-orang sudah membuat WC gitu ya, tapi karena anak-anaknya kenakalan di tulisan gitu, sehingga tidak menarik. Sampai saya pesan, karena saya senang baca gitu ya, ada tulisan orang Barat gitu ya. Maaf Pak, ini saya disandarkan gitu, disandarkan itu dimudhof ilahkan, mudhofnya ini ilahnya ini. Gini, saya membaca tulisan sangat bagus sekali. Ada suami istri belum punya anak, si istrinya itu nyeleweng, apa sih namanya, selingkuh. Ada di sini yang selingkuh, ada. Dibilang selingkuh kenapa ketawa? Saya kan cuma nanya. Selingkuh itu kan selingan indah istri utuh kan gitu kan. Jadi si perempuannya itu habis dari kafe, suaminya sedang tidur, kira-kira jam 12 datang istrinya ke rumahnya. Kalau bahasa kita saya karena pakai bahasa Inggris, dari mana mah? Habis main dari kafe. Oh, sudah, nggak marah. Si suaminya pengen tahu kafe mana sih dia mainnya. Akhirnya hari berikutnya mau kemana mah? Mau ke kafe. Oh iya, jangan lama-lama ya. Ya Pak. Langsung dia lari ke kafe. Suaminya diam-diam naik motor lewat belakang, nggak tahu si istrinya. Pengen tahu, oh di kafe ini. Dia minta izin, saya minta izin. Saya pengen melihat istri saya dengan siapa sih pasangannya. Pas sudah ketemu, oh itu CLBK pacarnya dulu. Langsung dipoto, cek gitu ya. Udah, dia balik lagi suaminya di rumah tidur. Kira-kira jam 1 datang istrinya, tidak marah, padahal tahu dia ini ada
sekelumit untuk diambil ibroh dari situ. Kata si suaminya, baru pulang mah, iya. Tidak marah, padahal tadi habis main dengan temennya, dengan pacar yang dulu. Nah setelah tidur suaminya itu pagi-pagi langsung masak di dapur, masak gitu ya, menyiapkan makan. Akhirnya kira-kira jam 7 makan bersama istrinya. Ayo mah makan mah, makan. Setelah makan, Mama mohon maaf, setelah makan Mama pakaian sudah di luar semuanya. Itu pakaiannya semua sudah di luar. Kaget. Kenapa Mama? Papa hari ini tidak bisa lagi bersatu sama Mama, silakan. Mama hari ini cerai dengan saya. Pulang. Tidak marah. Ini mah kita kadang-kadang udah tahu baru ngerendeng doang, ngerendeng gitu. Kayak Sandi sama Kang Sodik gitu, ngerendeng doang. Dipoto dikasih, marah-marahnya. Marah banget sampai binatang keluar. Malam dikekepin lagi. Ini mah kagak beres. Kagak beres. Siapa tuh? Ini kan ada seorang anak muda datang gitu, ya Rasul, ini istri saya, terus selingkuh, cerai. Tapi saya masih cinta Didi. Hanya 2 kata, cerai atau Didi. Hidup itu nggak usah bingung, nggak usah banyak pikiran. Kalau memang istri misalkan agak melencet gede, terus sedikit mungkin bisa diperbaiki. Gede melencetnya, uang ganti, begitu tuh. Maksudnya ganti posisi sama istri, mah begini mah. Pengalaman. Ya maksud saya daripada tidur, udah cukup aja lah daripada diterusin, percuma lah. Ya, yang berikutnya adalah kemudahan dalam layanan dan bagian hukum. Nah ini insya Allah nanti bagian hukum akan memberikan yang terbaik. Yang berikutnya adalah perlindungan sosial. Nah ini perlu ada itu tadi, human interest. Jadi kita sering komunikasi, bicara gitu ya, ngobrol-ngobrol, komunikasi dan sebagainya. Dan bantuan sosial, saya kembali lagi ke sini. Kalau memang dari sini diberikan bantuan sosial untuk khusus seperti ini dari Dewan, ya alhamdulillah pasti saya akan respon ya. Terus, sebenarnya banyak banget. Saya dibayarnya berapa sih? Saya kan cuma ngomong. Singkat saja Pak ini. Nah ini kewajibannya ya, kewajiban lansia itu ada 2, kita dibaca. Terus, nah ini tugas dan tanggung jawab. Nah ini Bapak, tugas dan tanggung jawab yang pertama adalah pemerintah daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksana upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Nah upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat serta keluarga sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing. Mungkin kita jangan terlalu mengharap kepada manusia, kita mengharap sering iya na'budu wa iya kepada Allah kita meminta dan iya nasta'in, minta pertolongan hanya kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, pertolongan Allah itu bukan begini, langsung Allah turun, tidak. Allah itu tidak langsung turun. Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki itu orang-orang yang cekatan, orang-orang yang pandai, orang-orang yang penuh tanggung jawab kepada yang diamanahkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini orang-orang yang amanah di depan yang kalau ada kekurangan, kalau ada ketidaksempurnaan, bahkan jauh dari sempurna, yang sempurna kan hanya rokok, masa sempurna, rokok sempurna. Hanya Allah saja yang sempurna ya. Mudah-mudahan kita bisa. Saya cuma pesan begini Bapak, kalau dari dinas sosial banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita, kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, satu aja udah masuk surga duluan, tolong kami semuanya diajak. Khusus saya mah cuma ke ibu-ibu aja. Siapa ibu-ibu yang pengen cepat masuk surga? Saya kasih ada kuncinya. Cuk, ibu-ibu. Ya Bu. Berarti nggak mau masuk surga. Ibu-ibu yang ingin masuk surga, yang ingin saja nih, yang ingin aja. Ada apa? 1, 2, 3. Apa saya kasih duit cepet-cepet dulu supaya
masuk surga? Semuanya. Nah, kalau pengen semua kok nggak maju? Izinkan suaminya kawin. Pasti. Maksud saya daripada ngelamun mendingan ngobrol seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin dibatasi dengan waktu ya. Saya terus terang saja karena ada yang terbuka hatinya dengan kata-kata saya mohon menyinggung, minta maaf yang sebenarnya. Dan saya ingin implementasinya itu benar-benar bukan untuk kita saja sampai hari kiamat. Karena selama bumi masih ada, pasti rezeki masih ada. Mudah-mudahan kita bisa diberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dunia dan akhirat. Itu saja yang kami sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikhlas untuk kedua narasumber kita Bapak Ibu yang luar biasa. Tadi saya mau ngasih kebetan sama Pak Kadi, cuma udah ditutup karena sudah kita mau masuk sesi tanya jawab Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang saatnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan 2 orang peserta